Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku pada pembelajaran 3. Sebelum memulai, silahkan teman-teman siapkan buku tugas, buku cetak tema 6, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang gemilang. Pada pembelajaran 3 kali ini, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia, muatan PPKN, dan muatan IPS. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari menulis puisi berdasarkan makna yang telah dibaca. Pada muatan PPKN, kita akan mempelajari meneladani kegigihan Patih Gajah Mada. Dan pada muatan IPS, kita akan mempelajari pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Nah, muatan yang akan kita pelajari pertama yaitu PPKN. Ayo berdiskusi. Meneladani kegigihan Patih Gajah Mada. Cita-cita besar Patih Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil, dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat, melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon, dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada yang memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik, memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada pekerjaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara tahun 1309 sampai 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi Jayawi Snuwardani. Pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini, sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang atau Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik atau Singapura. Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat itu, wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia. Saat itu, wilayah Nusantara meliputi seluruh Semenanjung Malayu atau Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa dan Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua hingga wilayah Darwin atau Australia. Mahapatih Gajah Mada merupakan patih besar dari kerajaan Majapahit. Pada masanya, Mahapatih Gajah Mada telah memiliki cita-cita yang sangat besar. Bahkan, cita-citanya itu dianggap terlalu tinggi. Namun, ia tidak menyerah dalam mencapai cita-citanya. Ia selalu melatih keterampilannya. Ia juga selalu melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Mari kita meneladani kesuksesan Mahapatih Gajah Mada melalui peta pikiran berikut ini. Asal-usul lahir sekitar awal abad 14 di lembah Sungai Brantas dan di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Gajah Mada berasal dari keluarga biasa.
Keluarganya bukan bangsawan dan tidak kaya. Akan tetapi dia pantang menyerah. Sejak kecil, ia menempa dirinya agar bisa menjadi pasukan kerajaan. Perjalanan karir. Mahapati Gajah Mada memulai karirnya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Ia kemudian diangkat sebagai kepala prajurit Bayangkara. Pada masa pemerintahan Jayanegara, ia diangkat menjadi patih. Ia menjadi Mahapati atau Menteri Besar pada masa Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Lalu, ia diangkat sebagai Amangkubumi atau Perdana Menteri. Sikap dan nilai. Nilai yang bisa kita ambil dari perjuangan Mahapati Gajah Mada adalah kerja keras dan pantang menyerah sejak kecil. Ia telah melatih keterampilannya agar bisa mewujudkan cita-citanya. Dari kerasnya, ia bisa membuktikan bahwa Nusantara bisa bersatu. Cita-citanya, ia bercita-cita menyatukan daerah-daerah seperti Tanjung Pura, Seram, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik menjadi satu, yaitu Nusantara. Ia bekerja keras dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-citanya. Menghargai keragaman di masyarakat. Memelihara persatuan dan kesatuan dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah bekerja sama dengan orang dari suku atau daerah lain. Selain itu, kita juga dapat menghadapi perbedaan dengan baik agar rasa persatuan tetap terjaga. Agar semakin paham, mari kita pelajari keragaman daerah asal melalui tabel berikut. Aspek keragaman. Nama sukunya Dondo Nayoan dan Nimade Ira Puspita. Suku dari Dondo berasal dari Minahasa atau Pulau Sulawesi. Suku dari Nimade berasal dari Bali Aga atau Pulau Bali. Asal daerah Dondo yaitu Sulawesi Utara. Asal daerah Nimade yaitu Bali. Bahasa daerah Dondo Minahasa. Bahasa daerah Nimade yaitu Bali. Pakaian adat Dondo yaitu kulafi. Sedangkan pakaian adat Nimade yaitu payas agung. Rumah adat Dondo yaitu rumah pewaris. Rumah adat Nimade, rumah gapura candi bentar. Kebiasaan adat Dondo yaitu mupuk inbene. Sedangkan kebiasaan adat Nimade yaitu ngaben. Cara bekerja sama Dondo yaitu ikut kegiatan yang diadakan di tempat tinggalnya. Cara bekerja Nimade yaitu aktif dalam kegiatan masyarakat. Cara menghadapi perbedaan yang dilakukan Dondo yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia ketika bercakap-cakap. Yang kedua, menerima perbedaan ciri fisik orang lain. Yang ketiga, tidak mengejek cara bicara orang lain. Cara menghadapi perbedaan yang dilakukan Nimade yaitu 1. Menggunakan bahasa yang santun ketika berbicara. 2. Menghindari kata atau sikap yang tidak sesuai dengan adat masyarakat setempat. Yang ketiga, menghargai adat kebiasaan orang lain. Manfaat bekerja sama dengan orang dari suku atau daerah lain menurut Dondo yang pertama, lebih mengenal warga yang lain. Yang kedua, semakin banyak teman. Yang ketiga, menambah pengetahuan tentang suku lain. Sedangkan, manfaat yang dirasakan Nimade yang pertama, bisa belajar bahasa daerah lain, memiliki banyak teman, dan mengetahui kebudayaan suku lain. Muatan yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Ayo membaca, menulis puisi berdasarkan makna yang telah dibaca. Mahapati Gajah Mada, karya Dekaritas. Wahai Mahapati Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu. Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapati Gajah Mada, tak akan hilang dari benak kami, para pemuda bangsa. Kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapati Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami.
Teman-teman, muatan selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu IPS. Ayo mengamati pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Kamu telah mempelajari berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Perhatikan daerah di sekitar tempat tinggalmu. Amatilah beberapa sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Catatlah sumber daya alam tersebut di dalam tabel. Lalu, lengkapilah dengan keterangan manfaat sumber daya alam tersebut bagi lingkungan sekitarmu. Lihatlah contoh berikut ini. Sumber daya alam yang pertama, air. Terdapat di sungai. Manfaatnya untuk pengairan atau irigasi. Usaha pelestariannya 1. Menggunakan air dengan hemat. 2. Menghindari membuang sampah dan bahan kimia di sungai. 3. Mengadakan reboisasi hutan. 4. Menjaga ketersediaan air bersih. Sumber daya alam yang kedua yaitu padi. Terdapat di sawah. Manfaatnya sebagai bahan makanan. Usaha pelestariannya 1. Membersihkan rumput atau tanaman lain yang mengganggu. 2. Memberi pupuk. 3. Melakukan pengairan dengan baik. 4. Menggunakan bibit unggul. 5. Memanen tepat pada waktunya. Sumber daya alam yang ketiga yaitu mahoni. Terdapat di hutan. Manfaatnya sebagai bahan baku industri kayu. Usaha pelestariannya 1. Menggunakan bibit unggul. 2. Memberi jarak tanam pohon. 3. Menyiangi dan menyulam tanaman yang mati. 4. Memangkas cabang. 5. Memupuk tanaman saat berusia 1 tahun. Sumber daya alam selanjutnya yaitu rotan. Terdapat di hutan. Manfaatnya sebagai kerajinan dan furniture. Usaha pelestariannya yang pertama, memberi jarak tanam tanaman. 2. Menanam pada awal musim hujan. 3. Memberi pupuk. 4. Membersihkan tanaman yang mengganggu. 5. Menebang rotan yang sudah tua. Sumber daya alam yang selanjutnya yaitu ikan. Terdapat di sungai, danau, dan laut. Manfaatnya sebagai bahan makanan. Usaha pelestariannya 1. Menghindari pencemaran air. 2. Menghindari menangkap ikan dengan bahan peledak dan pukat harimau. Yang ketiga, menangkap ikan yang sudah besar. 4. Mengadakan reboisasi pantai. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.